Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Akila Fadiyahaya, mahasiswa dari Universitas Widya Mandala Surabaya, Kampus Madiun. Saya akan mempresentasikan mengenai konsep pemasaran. Definisi marketing atau pemasaran adalah kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan untuk mempromosikan suatu produk atau layanan yang mereka punya. Pemasaran ini mencakup periklanan, penjualan, dan pengiriman produk ke konsumen atau perusahaan lain. Dalam pemasaran terdapat istilah paradigma lama dan paradigma baru. Paradigma lama hanya berfokus pada penjualan saja, sedangkan paradigma baru bukan hanya berfokus pada penjualan tetapi juga berfokus pada memuaskan kebutuhan konsumen. Dalam pemasaran terdapat konsep pemasaran, yaitu meliputi kebutuhan, keinginan, permintaan, produk, pertukaran, transaksi, dan pasar. Kemudian kita akan membahas tentang pemasaran farmasi. Pemasaran farmasi adalah subspesialis di mana pharmaceutical care diaktualisasikan. Dalam pemasaran farmasi, kita harus memberi perhatian besar pada pelayanan prima dan memberi kepuasan pada pasien, bukan hanya sekedar menjual produk. Secara garis besar, produk farmasi dikelompokkan menjadi obat bebas dan obat keras. Permintaan obat keras ditentukan oleh dokter, berbeda dengan produk biasa. Konsep dasar pemasaran farmasi meliputi yang pertama, ada kebutuhan, dibagi menjadi kebutuhan primer dan sekunder. Yang kedua adalah keinginan, muncul karena dilatar belakangi oleh pribadi dan sosial. Yang ketiga, penawaran, produsen berupaya mengembangkan produk dan jasa agar memuaskan konsumen. Yang keempat adalah transaksi, alat pertukaran produk dan jasa. Yang terakhir, pasar, tempat untuk melakukan transaksi jual beli. Selanjutnya, permintaan produk farmasi. Permintaan terjadi jika konsumen memiliki daya beli. Permintaan kesehatan dan permintaan farmasi adalah satu kesatuan. Jika dokter adalah penentu dalam permintaan obat keras, maka farmasi berperan untuk memberikan konseling obat meliputi mekanisme kerja, indikasi, kontraindikasi, dan efek samping. Peran farmasi dalam konselinglah yang dapat memberikan efek positif terhadap pasar farmasi. Berikutnya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi pemasaran farmasi, yaitu usia, gender, dan ras. Menurut penelitian, wanita menggunakan obat lebih banyak daripada laki-laki, terutama pada usia 65 ke atas. Pembahasan selanjutnya mengenai produk. Produk adalah sesuatu yang dapat ditawarkan kepada konsumen. Konsep produk tidak terbatas hanya pada benda, tetapi juga pada informasinya. Contohnya, menjual produk kecantikan selain menjual krim, pemutih, parfum, dan pewarna bibir juga harus menawarkan citra penampilan, kecantikan, dan kepercayaan, serta harapan dan kepuasan konsumen. Kemudian kita akan membahas tentang value dan kepuasan konsumen. Customer value yaitu nilai yang diperoleh atas biaya yang telah dikeluarkan untuk memperoleh produk atau jasa yang dimaksudkan. Sementara kepuasan konsumen tergantung pada performansi nilai produk. Jika performansi produk buruk, maka kepuasan konsumen pun akan buruk. Sebaliknya, jika performansi produk baik, maka kepuasan konsumen pun akan tercapai. Dalam farmasi, kepuasan meliputi safety, efikasi, dan quality. Pembahasan berikutnya adalah pertukaran, transaksi, dan relationship. Pertukaran adalah suatu action untuk memperoleh objek yang diinginkan dan seseorang yang menawarkannya dengan menginginkan sesuatu kepada pihak yang menawarkannya. Di sini, exchange adalah inti pemasaran, sedangkan transaksi adalah satuan pemasaran, di mana seseorang menjual sesuatu kepada pihak lain dan pihak yang menjual mendapatkan uang yang telah disepakati. Transaksi pemasaran merupakan bagian dari relationship marketing, di mana pemasar harus mampu membangun hubungan jangka panjang dengan konsumen, distributor, dan pemasok. Pada pemasaran dewasa ini telah mengalami pergeseran yang signifikan untuk memperoleh profit secara maksimal, keuntungan bersama antara stockholder, termasuk produsen, distributor, dan konsumen. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.